Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu pagi hari ini memandu Anda di program Dialog Fajar. Terima kasih kawan untuk Anda yang terus memantau, terus menunggu dan juga mendengarkan. Setiap harinya insya Allah hadir jam 5 ya. Semoga bisa menguatkan, menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk yang ada dalam perjalanan juga selalu fokus kawan ya, sambil samar-samar mendengarkan bersama kajian pagi hari ini bersama Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, agak-agak berat gini. Sehat ya Ustadz ya? Oh sehat ini. Ini menikmati dinginnya pagi. Alhamdulillah. Jadi, iya. Suaranya masih Sembunyi. perlu, iya. Perlu dimanasi. Alhamdulillah, iya. Yang penting sehat itu loh Ustadz. Oh Masya Allah, Sekarang sehat luar biasa. betul, Semangat Allah. Sehat, Masya Allah. Ikut nular soalnya Ustadz. Kalau Iya. yang ditanya itu, apalagi diupayakan gitu ya sekarang itu ya, harus sehat gitu. Entah mungkin para opa, oma yang mungkin ada waktu biasanya sambil ngomong cucu gitu kan ya Iya, Ustadz benar. Yang pagi sambil jalan-jalan udah dapat sehatnya, dapat bonding sama keluarga ya, Iya. Masya Allah. Nikmat mana benar itu. sekali. Betul Ustadz. Iya. Kita perdalam kembali ya Ustadz ya, kehidupan keluarga Nabi Muhammad bersama anaknya. Kemarin itu kan kita menumbuhkan kesan baik, kemudian mengajari anak ibadah sejak dini. Anak itu supaya seneng gitu kalau ibadah, Ya, kalau kita ajak ke masjid gitu ya Ustadz ya. Pagi hari ini Ustadz, teladan apa lagi Ustadz yang bisa kita pelajari dari kehidupan keluarga Nabi Muhammad? Selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, ini saya tanya dulu kepada Mbak Ayu. Iya Ustaz. Mbak Ayu, misalkan ini, Mbak Ayu punya baby ya, Alhamdulillah, amin. Kemudian bertemu sama presiden. Masya Allah. Kemudian Mbak Ayu, ayu, mana babymu, aku kepingin gendong, misalnya Masya gitu ya. Allah. Iya. Biar nular pinternya. Nah, kemudian Mbak Ayu ngasihkan babynya Iya, kepada betul. Pak Presiden. Pak Presiden tadi. Kemudian ketika si babynya Mbak Ayu sudah ada di gendongannya Pak Presiden, ya. Kemudian babynya Mbak Ayu ngompol. Oh ya Nah, Allah. Wah pasti ya apa bisa Wah, bingung Ustaz. bingung kan ya Mas, malu itu harus pokoknya Iya, malu Ustaz. nggak habis lah wis sembuh karuan perasaan kita kan. Iya. Aduh ya apa kira kan itu ya. Nah itu pernah kejadian Masya Allah. pada Nabi kita yang mulia. Masya Allah. Pernah kejadian Mbak. Nah ini gini bunyi hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengisahkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyani fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum fa'tiya bisibyin fabala alaihi fada'a bima'in fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu. Rawahu Muslim. Artinya dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad dia mengisahkan Rasulullah Muhammad SAW pernah diserai beberapa bayi supaya beliau mendoakan mereka dengan keberkahan serta mentahnik, yaitu memberi asupan pertama mereka. Beliau lalu diserai seorang bayi yang kemudian bayi tersebut mengencinginya. Ngompol ya bahasa Jawa, bahasa kita ya. Beliau lalu meminta sedikit air, kemudian mencipratkan air pada bekas air kencing tersebut tanpa membasuhnya. Hadis riwayat Muslim. Sayangkan ini tadi itu, ya kan? Kita orang tuanya itu mungkin sudah kehabisan muka lah ya, sudah malu, pokoknya belum lagi nanti misalnya pas pampresnya rodok jutek-jutek gitu kan, itu tambah bingung kita. Bingung kabeh kan ya Pak. Iya. Nah, terus
itu bagaimana kalau itu terjadi pada Nabi kita yang mulia, manusia yang amat dimuliakan, manusia yang amat disanjung kemuliaannya, dirindukan oleh kita semuanya, itu mengalami hal yang serupa. Terus bagaimana Nabi kita menunjukkan gesturnya, ekspresinya ketika itu terjadi pada Rasulullah kita yang mulia. Jadi memang ada tradisi Mbak Ayu di zaman itu bahwa, atau mungkin juga sekarang, sampai sekarang masih ya, tapi kepada orang tua biasanya, yaitu namanya mentahnik. Yaitu mentahnik itu prakteknya bisa dengan kurma sedikit ya, digigit sedikit gitu oleh Kanjeng Nabi, kemudian gigitan Nabi yang sedikit itu kemudian dimasukkan ke bibirnya atau sang bayi tadi. Si bayi itu. Masya Allah. Itu ditahnik. Sambil terus kemudian didoakan oleh Rasulullah. Nah, ada kejadiannya adalah ada seorang bayi itu yang mimisi Rasulullah ketika itu. Nah, ini yang luar biasa. Bagaimana Nabi menunjukkan teladannya kepada kita semua ketika menghadapi keadaan seperti itu. Bagaimana kita memperlakukan si jabang bayi atau si anak tersebut agar sekali lagi perbuatan, sikap, tindakan yang Rasulullah lakukan itu benar-benar menjadi teladan yang sangat berharga, sangat penting bagi kita dalam memperlakukan anak-anak. Nah, di dalam kisah ini Rasulullah hanya meminta air dan kemudian memerciki. Jadi Rasulullah tidak merasa jijik, tidak merasa kotor marah gitu ya. Apalagi marah gitu kan. Tidak sama sekali. Rasulullah tidak pula menunjukkan jengkel, itu tidak. Rasulullah hanya meminta air kemudian dipercikkan kepada pipisnya atau kain yang kena pipis si anak tersebut. Ini menunjukkan sebuah pelajaran yang penting pada kita bahwa ketika anak itu melakukan sesuatu kesalahan, maka bukanlah respon atau sikap yang baik apabila kita melihat atau memperlakukan, mendudukkan perbuatan tersebut sebagaimana dilakukan oleh orang dewasa. Kan itu. Kalau kita marah, orang dewasa itu, si anak itu, padahal dia masih anak-anak. Maka ya kita perlakukan anak-anak itu sesuai dengan tahapannya, ya, sesuai dengan tahapannya. Maka nanti di dalam belajar kita belajar soal najis itu, najisnya bayi yang masih minum asinya ibu, hanya nasinya ibu, maka status air kencingnya najisnya menjadi najis yang ringan. Sampai begitu kan akhirnya mempengaruhi ketentuan hukum di dalam agama kita dengan perlakuan Nabi kita yang mulia tadi. Kalau seandainya Pak ya, nggak ada bayi yang pipis seperti itu, barangkali kita nggak akan dapat hukum kan? Bagaimana caranya memperlakukan kan itu? Nah, dengan begitu Mbak Ayu dan kawan-kawan sekalian rahmati oleh Allah, amin ya Allah, ketika anak-anak kita, apalagi anak kita yang masih kecil itu melakukan kesalahan menurut orang dewasa atau ketidaksopanan menurut orang dewasa, sesungguhnya mereka belum tahu itu. Maka perlakuan yang kita lakukan bukan pada apa yang dia lakukan yang menjadi objeknya, tetapi dampak atau akibat dari perbuatan yang mereka lakukan, agar perbuatan buruknya yang karena dia tidak tahu, karena dia tidak paham itu tidak menjadi kebiasaan buruk atau perilaku buruk yang tertanam pada dia. Maka perlakuan kita kepada anak-anak mereka ketika melakukan kesalahan dengan sebagaimana yang Nabi contohkan itu sungguh luar biasa. Kenapa? Karena ada cerita, ada seseorang itu berkonsultasi kepada guru gitu, bertanya, saya ini Pak Guru, nggak bisa kalau nggak marahi anak. Astagfirullah. Ya nggak bisa, ini pokoknya anak saya itu kalau nggak saya marahi pasti nggak mau nurut itu. Terus si gurunya bertanya, apakah itu perbuatan yang benar? Dia nggak benar sih, orang marah itu nggak baik, yang gitu kan, sadar dia. Iya. Tapi saya nggak bisa menahan diri, nggak bisa ngerem emosi saya. Kalau anak saya ngerjakan PR salah ya saya marah. Dia sholat
terlambat ya saya marah, pokoknya marah terus. Astagfirullah. Kemudian si sang gurunya memberikan tips, ya gampang Pak kalau gitu. Setiap Bapak marah, ambil paku, kemudian sediakan sebuah papan. Jadi ada papan di belakang rumah, ada di situ paku digantung di situ, dan palu digantung di dekat situ. Kalau Bapak marah, selesai marah, sudah selesaikan marahnya, habis marah, pakunya nanti papannya nanti dipaku. Setelah itu cabut lagi. Terus kemudian sampai beberapa hari kemudian datang lagi tuh ke sang guru, orang bapaknya ini. Waduh Pak Guru, gimana saya ini masih marah-marah terus sama anak saya gitu ya. Oh ya, sudah Bapak coba bawa papanya yang kemarin dipaku-paku itu. Dibawalah sama bapaknya itu. Ditunjukkan pada sang guru. Ini Pak Guru. Oh, Bapak sekarang lihat. Papan ini sudah berapa lubang Bapak tancapkan? Sudah banyak sekian. Iya, terus memangnya kenapa Pak Guru? Seperti itu pula. Seperti ini pula ya, seperti papan ini. Seperti ini pula perasaan putranya Bapak terlubangi oleh kemarahan Bapak. Astagfirullah. Ini bisa diganti gak ini? Bisa ditutup gak? Tidak bisa Pak Guru. Ya, seperti ini sudah. Mau diteruskan sampai lubang semua. Wah, kemudian setelah itu shock dia. Nyesel dia. Akhirnya secara bertahap kemudian sudah tidak suka marah pada anak-anak. Karena pada dasarnya marah itu seperti yang ditonton Rasulullah tadi itu sesungguhnya setiap perbuatan kasar atau kemarahan ya pada anak kita atas kesalahan yang dilakukan ketika dia di usia anak-anak itu sesungguhnya sangat melukai hatinya. Nah, luka hatinya itu yang lebih dalam dari pengetahuan atau ilmu yang dia dapatkan, kesannya itu. Jadi yang lebih berkesan itu adalah marahnya tadi. Iya, perlakuan kita itu. Astagfirullah. Itu yang lebih membekas. Ya, segampangannya kayak kita sekarang ini Mbak Ayu, coba kita ingat. Iya. Waktu kita masih TK atau SD dulu. Apakah pelajaran yang kita terima sedemikian banyak yang masih kita ingat atau sikap guru kita kepada kita waktu itu? Sikap guru kita. Betul. Ya itu kenapa? Ya karena perasaan anak-anak itu kan masih bersih, masih suci, masih hijau, masih bersih lah, masih fitrah gitu kan ya. Sehingga pelajaran-pelajaran yang bermuatan spiritual, bermuatan psikologis, bermuatan value, nilai akhlak, adab, itu sesungguhnya yang akan membentuk, Masya Allah, menginvestasi ya terhadap diri, kepribadian, karakter anak-anak kita. Sehingga betapa banyak orang tua baru tahu ketika anaknya sudah dewasa, ya dewasa sih belum dewasa, maksudnya sudah besar ya, sudah balik misalnya gitu. Kok jadi ini angel anakku tak kandani misalnya gitu ya. Kok jadi sulit saya beri nasihat, anak saya itu bantah terus. Kenapa? Ya telat gitu kan. Ya telat gitu kan. Bebel gitu ya istilahnya ya. Ngawit ini baru sekarang ya. Apalagi sudah isinya cuma menyalahkan saja kan. Apa yang kita dapat ya ketika dia sudah dewasa, sudah balik itu ya seperti itu gitu ya. Sehingga luka hatinya itu menganga begitu besar, begitu banyak. Bagaimana kita mau menyelesaikannya itu kalau sudah sangat banyak begitu? Tapi kalau misalkan ya Ustadz, sudah terlanjur begitu ya Ustadz ya. Iya. Orang tua atau ayah atau ibu ini meminta maaf, kemudian memberi pengertian sedemikian rupa, apakah luka yang diingat tadi itu bisa perlahan sembuh ya Ustadz pada anak kita itu? Pada dasarnya semuanya bisa. Masya karena Allah. Kita manusia ya. Usaha untuk memperbaiki Allah akan selalu berikan jalan. Masya Allah. Sama seperti setiap dosa kita akan diampuni oleh Allah, ya Allah sepanjang kita masih nyawa belum sampai tenggorokan. Iya. Itu ya. Demikian pula setiap kesalahan kita kepada anak-anak, apabila setiap kita orang tua yang menyadari betapa keliru, betapa salahnya di masa sebelumnya, mendidik, mengasuh mereka, kemudian pada tahapan ini, ya semoga Dialog Fajar ini memberi inspirasi Mbak Ayu ya. Amin ya Rabbal sehingga dengan penuh kelapangan, penuh kesadaran,
penuh kelembutan dan besarnya cinta kasih sayang kepada anaknya, saya rasa tidak ada salahnya atau bahkan lebih baik kalau kemudian melakukan apa yang Mbak Ayu tadi sampaikan. Bisa. Anak kita juga kelak juga akan punya anak kan, juga akan punya keluarga. Ketika kita melakukan itu, sesungguhnya kan kita sedang juga memberi pelajaran. Jika toh misalnya hari ini, saat ini, bulan ini luka itu belum tertutup, setidak-tidaknya tidak diulang oleh dia kepada anaknya. Masya Allah. Sehingga tidak terjadi lagi pada cucu saya, cucu kita kan itu. Betul. Sudah stop, berhenti. Kenapa? Karena Ananda sudah sangat sadar bahwa itu bukan perbuatan yang baik. Buktinya dengan Bapak Ibu telah menyatakan itu bukan perbuatan yang baik dan tidak layak untuk ditiru atau diteruskan, dengan meminta maaf dan seterusnya tadi itu. Masya Allah. Itu kan pasti sesuatu yang sangat indah bagi anak-anak kita. Iya, betul. Masya Allah Ustadz. Namanya juga manusia ya Ustadz apalagi orang tua dengan kehidupan yang sekarang serba dinamikanya luar biasa, akhirnya memicu hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu ya Ustadz akhirnya anak itu kadang rentan jadi pelampiasan gitu ya Ustadz Astagfirullah. Jangan sampai lah ya. Atur Ustadz Mim sudah diingatkan. Semoga kita semuanya menjadi orang tua, kakek, nenek yang benar-benar menjadi teladan ya untuk putra-putri kita. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Demikian saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.